We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mbak Sahra Saputri Nikhlani, seorang ibu rumah tangga, freelance illustrator, dan juga pengusaha yang ada di Belanda sekarang ini. Iya. Ya, di kota mana? Saya di Sint Maarten, itu Oh. 30 menit dari Amsterdam. Oh, oke. Nah, ceritanya bagaimana kok bisa menyasarkan diri atau Awalnya itu ya gara-gara suami saya sih. Tapi suami saya tuh juga setengah Indonesia, jadi dia Indo. Oh, really? Tapi nggak Ya. kelihatan Indonesianya ya? Bapaknya itu orang Jawa, orang Solo, Oh. tapi besar di Surabaya. Oh, gitu. Iya. Nah, memang nggak ada rencana balik ke Indonesia pada waktu itu? So far sih kita masih menetap di sini, tapi mungkin nanti kalau sudah deket-deket usia pensiun, kita pengen tinggal di Bali. Gitu. Oh, oke. Always Bali ya? Iya, kita anak pantai soalnya, Mas. Semua yang pensiun pasti masuknya ke Bali ya? Iya, mau santai-santai. Nanti semuanya yang di sana tua-tua semua. Iya. Oke, Mbak, saya mulai share screen ya. Oke. Yang Kakung Mayor Jenderal KRT Nikhlani Sudarjo. Iya. Anda dari keluarga militer, apa yang ditanamkan ke anak cucu beliau tentang Indonesia atau mungkin bahkan Nusantara? Silakan, Mbak. Iya, kita itu yang Kakung dari kecil selalu ngajarin kita itu punya sifat toleransi yang tinggi, terus gotong royong, saling membantu gitu ya, kekeluargaan. Mau itu sebenarnya bukan keluarga, tapi selalu kita anggap sebagai saudara. Jadi kalau ada yang bisa kita rangkul, kita rangkul. Ada yang bisa kita tolong, kita tolong. Itu Eyang Kakung tuh dari dulu rumahnya tuh selalu rame. Ada aja orang minta tolong, sampai kita Eyang Kakung juga sama Eyang Putri ngangkat anak. Jadi saya juga punya om asuh gitu, yang sampai sekarang tuh masih tight sama keluarga kita gitu. Eyang Kakung sekolahin gitu, suruh tinggal sama kita. Yang seperti itu sih yang ditanemin Eyang Kakung. Sisanya tuh seperti disiplin, kerja keras, komitmen untuk melakukan sesuatu itu ditanemin keras emang sama Eyang Kakung. Itu sih. Tapi sadar nggak pada waktu, sadarnya umur berapa bahwa Eyang Kakung orang besar di Indonesia? Atau nggak Sadarnya sadar? begitu sudah agak besar sih. Oh. Pas Eyang Kakung justru sudah seto gitu, sudah nggak ada. Saya malah baru sadar karena Eyang Kakung kan meninggal, saya masih SD ya. Gitu. Saya emang tahu Eyang Kakung itu tentara di militer gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya tuh saya baru tahu jejak karir Eyang Kakung tuh pas sudah mulai dewasa, sudah besar. Saya tanya sama Eyang Putri, papa juga suka cerita gitu. Kayak gitu. Wow, malah terlambat. Terlambat. Saya masih terlalu kecil waktu itu, Mas. Oke, saya lanjut ya. Orang Jawa banget ya. Orang Jawa. Ada seorang putri Jawa yang melanglang Eropa. Nah, itu yang diimpikan banyak putri Jawa 100-200 tahun yang lalu. Apa yang biasanya Anda kenalkan
dalam percakapan ringan tentang Jawa atau Indonesia kepada orang Eropa? Silakan. Justru mereka tuh yang biasanya sudah antusias bertanya duluan gitu. Karena rata-rata mereka belum pernah ke situ. Tapi paling baru beberapa orang yang saya kenal tuh sudah ke Bali lah ya, standar Pulau Jawa. Tapi ada juga orang-orang asing di sini tuh yang pernah bicara sama saya, mereka cinta sekali sama Jogja. Itu langka tuh. Biasanya kan orang taunya Bali ya. Tapi mereka tahu Jogja. Terus mereka tuh seneng makanannya, seneng jarik-jariknya, kain-kainnya itu. Terus nonton wayang, nonton tari-tari. Terus mereka appreciate karena ternyata tuh kok bisa indah banget gitu. Terus kain-kainnya, cara mereka berpakaian gitu kan. Kalau di Jawa kan masih tradisional banget ya Mas. Itu tuh mereka terus terang sangat appreciate, sangat suka, sangat menghargai gitu. Sangat-sangat. Tapi di Belanda ya. Di Belanda a lot of people have been to Indonesia. Yes. Tapi belum ke semuanya, Mas. Rata-rata baru ke Bali aja. Bali sama Pulau Jawa. Tapi masih jarang yang ke Sumatera, ke ini itu masih belum. Nah, kira-kira di pertemanan Anda itu almost half udah pernah ke Indonesia atau belum half sih, beberapa. Belum half. half. Hanya beberapa yang saya kenal ya. Ya. Yang orang bule ya, yang orang bule ya. Oke. Nah, Mbak, apakah Anda ada keturunan dari keraton atau? Ada, kental sekali malah. KRT soalnya ya. Jogja atau Solo? Saya jelasin ya, dari bapak saya itu Jogja Solo. Eyang Putri itu dari Mangkunegaran 1, Eyang Kakung itu dari PB, HB, Pakualam. Gitu. Kalau dari mama saya kebetulan memang cucunya langsung Mangkunegoro 7. Tuh, jadi saya cicit jatuhnya. Seperti itu. Tapi kalau nenek saya dari mama. Kalau dari mamaku tuh aku emang langsung dari keturunan Mangkunegoro ke-7 itu yang itu. Gitu. Wow. Dan tadi barusan Anda cerita keturunan ini beliau ini. Taunya sejak kapan? Kalau ini udah dari kecil, karena dari dari kecil sudah banyak diberi tugas. Sudah banyak ikut acara ini, pakai jari kebaya. Kalau dulu waktu kecil malah ditugasin, kamu ini gitu. Apalagi kalau di Mangkunegaran kan, kayak ikut malam satu suro, terus acara apa gitu, sering kumpul-kumpul. Mangkunegaran. Wow. Sekarang aja justru karena udah gede malah udah jadi jarang. Waktu kecil sih sering. Iya. Tapi nanti kan balik lagi. Iya. Ujung-ujungnya ya pulang sih pasti. Nah, saya yakin Anda sudah atau paling tidak setengah dari pandangan Anda melihat Indonesia sudah berbeda. Sudah out of the box ya. How do you see the beauty of Indonesia sebetulnya? Justru semakin saya di sini, saya semakin melihat Indonesia sendiri itu sangat amat kaya akan culture ya. Sangat amat kaya akan, jadi karena kita punya ratusan, jadi itu yang kayak ternyata tuh gila loh, kita harusnya bangga banget. Itu tuh very beautiful, tradisinya, nggak usah tradisi, perilaku, attitude, tradisi kita gitu, cara, kan dari kecil diajarin ya, misalnya tangan kanan atau apa. Itu tuh bagus sekali loh, karena di sini nggak ada. Di sini tuh kayak culture cuma satu gitu. Ini kalau kita tuh di setiap daerah dikit-dikit beda. Itu bagus sekali sih sebenarnya. Bagus sekali. Sangat makin menghargai, karena aku justru ya semenjak tinggal di sini malah lebih mengenal budayaku daripada waktu aku dulu di Indonesia. True. Karena di sini semua orang mencari itu dan ada di mana-mana.
Mas, Ah. gitu. Apalagi di Belanda, tentang Indonesia tuh banyak sekali di sini. Saya pernah Oh, nonton wayang di sini, saya nonton tari, saya nonton sinden, saya oh, nonton segala macem di sini. Saya udah di negaraku sendiri malah nggak pernah, mungkin baru oh. sekali. Loh, oke. Event-event itu sering diadakan? Sering banget, Mas. Sering banget? Sering Oh, banget. Ada aja dari entah teater, hmm. musik itu selalu ada, Oh, tari ada. every week, every month? Every year, apalagi di sini kan di Belanda tuh ada festival kebudayaan. Hmm. Itu bisa dua tiga kali dalam setahun. Itu pasti ada Indonesia. Nyelit aja Oh, satu, entah dari suku apapun. oh gitu. Terakhir saya nonton baru kemarin nih, bulan. You remember when we went watching Garin Nugroho? Sebulan yang lalu, Garin Sebulan yang Nugroho. Sebulan yang lalu saya nonton teaternya Garin Nugroho, itu tentang Papua. Ada di sini, di oh, Amsterdam. wow. Wah, itu keren banget sih. Keren. Nah, oke. Keren banget. Ya, I know. Nah, apakah itu memang oke? Memang diatur oleh pemerintah Belanda supaya diadakan itu atau bagaimana? Ya, festival itu memang diadakan tiap tahun dan itu untuk seluruh dunia ya, bukan hanya untuk Asia gitu. Oh, Tapi oke. memang seluruh dunia mereka sini. Di sini tuh karya seni itu sangat amat dihargai dan ditonton dan tiketnya dibeli harganya semahal apapun Oh, gitu. oke. Selalu full house. Oke. Sold out. Let's say wayang gitu atau Mm-mm. how much untuk satu tiket? Waktu itu saya nonton wayang tuh sekitar 30 sampai 50 euroan kali ya per tiket. 500 30 ribu euro, rupiah. 550 euro. Lebih Oh, dong. 700 ribuan kali. Kalau wow. 50 euro. 700 ribuan. Mm-mm. Nah, yang kemarin Tergantung kapasitas besarnya gitu ya. ya. Acaranya besarnya acara, ada yang besar, ada yang kecil gitu. So, yang paling murah berapa? Paling murah tuh Mas udah 25 euroan Oh, oke. gitu. Wow. Kalau teater skala besar dia lebih murah lagi karena penontonnya lebih banyak kan. Jadi kadang bisa sampai 10 euro, 15 euro. Tapi tetap ada yang mahalnya, tergantung seatnya di mana. Oke. Wow, itu seperti apa ya? Britney Spears datang ke Indonesia mungkin. Iya, bener. Ya, itu. Sold out loh, always sold out. Orang semua nonton dari segala umur, Mas. Nah, itu luar biasa di sini. Mbak, kalau Anda lihat apa sih yang terjadi di mereka? Apakah mereka kurang variety of culture di Belanda atau di No, Eropa? sebenarnya sih bukan itu. Mereka memang mengapresiasi apapun yang dunia berikan kepada mereka gitu loh. Mereka selalu full of curiosity, pengen tahu dan menghargai dan ya very appreciate lah gitu. Dan mereka tuh kayak orang haus ilmu terus gitu. Jadi apapun yang mereka, oh ini baru, yuk kita lihat. Oh ini, dan selalu mereka appreciate gitu. Mereka haus Kayak akan begitu. ilmu. Itu culture mereka. Gitu. Betah di sini ya, baik. Nah, bagaimana orang Eropa melihat Indonesia atau mungkin hanya Bali? Apa yang mereka bahas biasanya? Silakan. Makanan. Makanan, karena makanannya tuh buat mereka tuh kaya akan rasa, gurih, itu nggak ada tandingannya. Mereka tuh setiap kalau saya main ke rumah saya nih, teman-teman bule saya, itu udah pasti, is it Indonesian food? Gitu. Yes. Gitu yang kayak, antusias banget gitu. Iya, di sana baru deh baju-baju gitu, yang kain-kain itu. Mereka antusias sekali. Tapi Indonesian restoran di sana banyak? Banyak. Oh, banyak. Banyak di setiap kota di sini ada makanan Indonesia, ada yang dari segi warung sampai segi restoran, ada yang rasanya berani pedes sampai yang bule pedes. Loh, ownernya siapa?
Orang apa? Ownernya ada yang memang orang Indonesia, tapi kebanyakan tuh yang Indo-Indo gitu Mas, mix-mix gitu, Oh, mix-mix. oke. Ya kadang-kadang saya udah ngomong bahasa Indonesia, tahu-tahu, oh ikan praten, gitu harus bahasa Belanda atau bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Oh. Indonesia. Oh, jadi wajahnya setengah Indonesia, setengah bule? Malah ada yang sampai saya kira emang orang Indonesia Mas, tapi dia Oh, ternyata lahir besar di sini, gitu. oke, oke. Wow. Banyak yang gitu. Oke, itu ownernya. Nah, customer-nya siapa, Mbak? Customer-nya ya bule-bule juga, kita-kita juga, gitu. Oh, Bule tuh banyak sekali yang suka masakan Indonesia, Mas, bener. Semua oh, bule kali di sini tuh suka, makanya restoran Indonesia tuh di mana-mana di sini. Saya oh. aja mau belanja ke pasar aja nggak bingung, saya ada pasar Indonesia di sini, Hmm, ada tokonya, gitu. oke. Wow. Dan itu setiap kota ada tokonya. Setiap kota ada, Wow. setiap kota ada. Wow. Wah, kita Sekecil apapun, Mas, biarpun cuma warung. oke. Warung itu maksudnya cuma Kios restoran kecil gitu, kecil-kecil. Oke. ya, kios kecil gitu. Oke, seperti yang di Ubud segala itu ya, kecil-kecil Iya, gitu. yang kayak gitu. Oke. Kita di situ yang kecil-kecil itu kita bilang warung. Warungnya beda sama yang di Indo ya. Bukan tenda biru, nggak boleh soalnya. Bisa kedinginan ya. Mati Iya, kedinginan. iya Mas. Oke, saya share screen ya. Head of the Buddha statue from Candi Borobudur Yes. at Rijks Museum in Amsterdam. Tentu Yes. saja banyak sekali artefak Nusantara di Amsterdam. What did you feel when you saw the head of the Buddha statue or other things, other artifacts? Itu saya dilema ya Mas. Dilemanya begini. Salah satu sisi saya bangga karena ini bisa memperkenalkan Indonesia lebih luas gitu. Tapi di satu sisi juga alangkah baiknya jika ini dipulangkan gitu loh. Seharusnya di Indonesia. Tapi kalau memang itu ternyata cuma dipinjamkan, karena kadang museum begitu ya, pinjam sebentar nanti dikembalikan. Ya itu nggak masalah buat saya. Kalau dari sisi itu saya senang karena the more ini tuh ada di mana-mana, the more people know Indonesia. Kayak gitu. Dilemanya cuma itu sedikit. Kalau saya punya uang, saya pulangin. Oke. Namanya kan Rijks Museum ya? Rijksmuseum. Rijksmuseum. Nah, Iya. seberapa banyak sih sebetulnya yang pernah Anda lihat di dalamnya itu? Karena selama ini saya ngobrol sama narasumber, oh ya mereka ngomong, oh ya banyak yang di Belanda, banyak yang di Belanda, banyak yang di Belanda. Tetapi Iya, banyak kita memang. kan nggak bisa imagine how many atau how much. Banyak sekali, tapi ada macam-macam ya Mas. Seperti saya bilang tadi, saya nih hobi sekali memang ke museum. Jadi udah banyak museum saya masukin dan setiap exhibitionnya selalu berbeda-beda. Pasti selalu ada Indonesianya. Pasti selalu ada. Yang terakhir tahun lalu sebelum pandemik, nggak sih sudah pandemik tapi sudah mulai merenggang gitu. Jadi kita museum sudah dibuka lagi, saya masuk. Itu memang exhibition full tentang Indonesia dari mulai Bali sampai Sumatera sampai mana-mana tuh saya tonton semua. Itu tentang Indonesia di masa lalu dari mulai culture berpakaiannya dan apa yang mereka lakukan segala macam. Itu ada ya semacam-macam kayak gitu sih Mas, tergantung. Tapi saya nggak tahu itu memang asli dipinjamkan atau memang itu mereka dapat, saya nggak tahu. Oh ya, pasti mereka milik mereka sendiri sudahan. Ya maybe ya. Saya kurang paham. Nah, kalau apa saja sebetulnya yang pernah Anda lihat selain patung, apalagi dokumen? Patung, keris, sisa-sisa prasasti itu seperti apa ya? Yang kayak plat gitu ya? Iya. Iya, ada. Kadang sampai sekecil sendok garpu pun, piring-piring pun ada loh yang dari zaman Belanda dulu gitu.
dipertontonkan gitu, terus mereka bikin desain rumahnya, terus waktu itu Belanda occupy di Indonesia seperti apa, dibikin kayak apa sih, kecil-kecil kayak Miniatur. miniatur seperti itu gitu, terus macam-macam sih Mas. Dan Mas. sebetulnya apakah kalau dilihat dari luar ya, kalau dilihat dari penampakan luar, apakah ada kebanggaan mereka bisa menguasai Indonesia waktu itu? Sebenarnya sih ya, kalau dari sisi mereka nih ya, kalau itu sebenarnya bukan menguasai sih, mereka tuh lebih menganggap Indonesia tuh kayak adiknya. Partner, kayak adik, kayak saudara. Makanya sampai detik ini tuh Indonesia tuh kalau di sini ya, oh kamu dari Indonesia, mereka seneng gitu, mereka tuh kayak proud gitu, kayak welcoming banget, kayak oh nih brother nih, sister nih, kayak gitu. Ya, itu gitu sebetulnya yang saya juga rasakan ya. Kalau melihat dari sisi keraton ya. Iya, mereka kan dulu ketat sekali kan, apalagi sama keraton kan. Iya. Jadi memang di sini pun, makanya saya di sini betah. Di sini tuh orang Indonesia banyak sekali Mas, banyak sekali. Jadi kayak saya nih sedang di Indonesia kedua aja. Really? Cuman beda culture sedikit gitu. Seperti kalau kita jalan di Singapura. Iya. Wow. Iya. Dan orang-orangnya itu mungkin karena kita dari beratus-ratus tahun udah sama-sama, culture-nya itu almost the same. Friendly, saling menyapa, saling membantu gitu. Memang ada sisi individualismenya gitu, ada karena bule ya. Tapi tetap inggah-inggihnya tuh ada, ininya tuh ada. Ini kayak apa? Ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari tadi. Bagaimana Indonesian culture influence Netherlands sebetulnya, atau bahkan Eropa? Kita katanya kita dijajah, tapi kalau menurut orang Belanda itu suatu persaudaraan, big brother, little brother. Tapi Anda juga mengatakan bahwa ada unggah-ungguh dan sebagainya di Belanda. Culture-nya mirip. Seberapa strong sebetulnya kita mempengaruhi budaya dan negara Belanda? Saya lihat kuat ya Mas, soalnya saya melihat berbagai macam yang mengingatkan saya pada Indonesia di sini gitu. Dari mulai perilaku mereka juga, terus tata keramanya, terus dari contoh ya tadi restoran Indonesia aja di mana-mana gitu. Kayak Singapura gimana sih Mas, ini yang kayak semuanya blend in gitu. Di sini terus terang di Belanda itu seluruh dunia tinggal di sini. Ada orang manapun. Tapi Indonesia itu yang paling banyak. Paling banyak. Banyak banget. Indonesia sama Suriname. Suriname juga orang Indonesia. Suriname juga Indonesia. Iya, makanya. Jawa, Mas. Loh, tapi pernah ketemu bule Belanda yang pernah join invade Indonesia atau doing business with Indonesia, maksudnya kita enggak. Kita bisa ngomong 45 lah gitu. Maksudnya ikut dalam berperang gitu. Kan kita nggak bisa ngomong berperang dong, soalnya kan mereka ngomong little brother. Oh iya, maksudnya dalam masa itu, penjajahan itu ceritanya ya, tanda kutip. Saya nggak pernah kenal sama yang itu, tapi kakeknya suami saya, dia memang salah satu yang berjuang di Indonesia. Lahirlah bapaknya dia juga lahirnya di Batavia, sampai besarnya juga di Jawa kan, di Surabaya. Itu aja sih yang saya kenal. Dan mereka selalu bicara ini ya tentang, terutama mertua saya selalu bicara ke saya tentang masa itu yang dia alami waktu masih kecil. Itu damai dan selalu main sama orang Indonesianya, dan mereka sama istilahnya sama mbaknya gitu ya kan. Kalau zaman dulu kan ada mbaknya gitu. Itu dianggap kayak saudara juga yang benar-benar dirangkul. Terus waktu
Jepang masuk, mereka yang nyelamatin keluarganya. Suami saya untuk Oh, ngumpet oke, gitu. oke. Gitu. Loh, Mbak, oke. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa little brother sama big Hmm, brother, mm-mm. sebetulnya apakah ada miskomunikasi antara orang Indonesia dan orang Belanda, Mbak? Dari ceritanya, saya nggak berani ngomong terlalu dalam soalnya takut salah, tapi sepertinya ada perbedaan antara yang bagian kanan dan bagian kiri di orang Indonesianya sendiri. Oh, oke, Saya nangkepnya seperti itu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. kontra gitu Oke. loh. Saya nangkepnya seperti itu ya Kode Cita. Karena kalau dari sisi mertua saya, dia tuh membicarakan kehidupan dia di Indonesia itu fine gitu loh. Fine. Dia Yeah. happy, dia bahagia, malah dia sedih dia harus keluar dari Indonesia saat itu dia dan keluarganya gitu loh. Wow. Gitu. Ceritanya Wow. seperti itu. Interesting. Ya. Interesting banget. Nah, oke. Kalau gitu sebetulnya bekerja sama dengan orang Belanda kan bisa ya. Bisa banget ya. Untuk Bisa. dokumen dan sebagainya. Bisa. Oke. Wow. Oke. Terima kasih Mbak Sarah. Ini sangat sebuah fakta baru untuk saya, katanya teman saya. Ya. Deket banget gitu. Iya, Sebenarnya iya. tuh ada sisi lain dari cerita zaman dulu gitu, karena Iya. yang dialamin beberapa orang yang di sini yang masih hidup ya, seperti bapaknya suamiku, itu sangat berbeda dari cerita yang saya tahu juga gitu. Iya, Ada iya. sisi lain gitu, orang Belanda sama orang Indonesia sedekat apa gitu. Wow. Nggak Oke. semuanya Mas, nggak semuanya itu jelek gitu. Iya. Gitu. Wah, tadi Anda mengatakan bahwa museum di Belanda harusnya meminjamkan artefak itu ke Indonesia. Bukan meminjamkan, maksudnya museum Belanda itu yang minjem Iya. ke kita. Biasanya tuh begitu, karena banyak museum sini tuh karena exhibition terus muter ya. Jadi mereka tuh kadang minjem dari museum negara ini untuk beberapa saat, nanti dipulangin lagi. Kadang begitu. Tapi konon katanya di Belanda lebih banyak, Mbak. Apanya nih? Artefaknya. Yang saya lihat sih memang banyak. Memang banyak. Tapi kan nggak dikeluarin semua, Mas. Iya, Kadang juga pasti nggak dikeluarin semua. Gitu. Di perpustakaannya pun tuh banyak buku-buku tentang Indonesia. Tentang keraton saya yang saya sendiri belum pernah lihat. Saya lagi mau nyari juga. Adanya di sini katanya gitu. Iya, makanya itu. Iya, sampai kemarin 2 tahun lalu saya ke exhibition-nya khusus tentang keluarga saya, tentang Mangkunegaran. Di kota lain dekat sini. Kebetulan yang bikin itu juga tinggal di sini. Itu dia juga anaknya Mangkunegoro ke-7, tapi dari istri ke berapa saya lupa. Seperti itu. Jadi juga menarik, kok saya bisa tahu tentang eyang saya kok di sini gitu. Bukan negara saya sendiri. Wah, saya jadi kaya ilmu justru di sini, Mas. Alhamdulillah. Wow, interesting sekali. Wow, kita harus jumpa di Belanda, Mbak. Iya, monggo Mas. Harus keliling Belanda ini. Iya, siap Mas, nanti saya anter. Siap. Terima kasih Mbak Sarah atas waktunya. Iya, sama-sama. Thank you so much, Semoga berguna ya. Oh, sangat berguna. Iya. Matur nuwun sangat. Iya, sami-sami. Iya. Oke. Selamat sore, Mbak. Selamat sore.